tahun 90-an, sepak bola Eropa penuh dengan para bintang yang menghipnotis dunia dengan kemampuan luar biasa mereka. Saat itu, setiap kali bola menggelinding di atas lapangan hijau, selalu ada pemain yang mampu mengubah arah pertandingan hanya dengan satu sentuhan ajaib. Ia tak hanya piawai dalam mencetak gol, tetapi juga menjadi andalan setiap kali timnya berada di bawah tekanan. Sorak-sorai penonton pun selalu membahana setiap kali ia menerima bola. Dengan tinggi menjulang dan ketenangan yang tak tergoyahkan, sosok ini menjadi pahlawan di mata banyak penggemar. Siapa lagi kalau bukan Kenneth Anderson. Kenneth Anderson lahir pada 6 Oktober 1967 di Eskilstuna, Swedia. Tumbuh di kota industri dengan sejarah kuat, dan sejak kecil sudah jatuh cinta pada sepak bola. Bermain di lapangan bersama teman-temannya di lingkungan yang erat dan bersemangat. Memulai karier profesional di IFK Eskilstuna dari 1985 hingga 1988 sebagai penyerang tengah. Tinggi badannya yang 1,93 meter dan gaya permainan yang kokoh segera menarik perhatian. Meskipun saat itu dia masih relatif muda dan belum banyak dikenal, karirnya di klub ini jadi landasan pengembangan teknik bermain yang solid, terutama dalam memanfaatkan kekuatan fisik dan kemampuan mencetak gol. Setelah meninggalkan IFK Eskilstuna, Kenneth Anderson bergabung dengan IFK Göteborg pada 1988 dan langsung menunjukkan potensinya sebagai salah satu striker paling berbahaya di Liga Swedia. Dengan postur tinggi dan kekuatan fisik yang luar biasa, ia menjadi ancaman bagi gawang lawan, unggul dalam duel udara, dan punya insting gol tajam. Musim 1990, Anderson menjadi top scorer di Allsvenskan dengan 13 gol, membantu Göteborg meraih gelar Liga pada 1990 dan 1991. Kesuksesan ini menarik perhatian klub-klub Eropa, membuka jalannya untuk berkarier di luar negeri. Kenneth Anderson, striker berbakat asal Swedia, mengambil langkah penting dalam kariernya dengan pindah dari IFK Göteborg ke KV Mechelen di Belgia, yang menandai babak baru dalam perjalanan kariernya. Transfernya dilaporkan bernilai sekitar 1,5 juta euro, angka yang cukup besar untuk pemain di liga yang sedang berkembang seperti Liga Pro Belgia. Selama membela KV Mechelen, Anderson mencetak 35 gol dalam 80 pertandingan, dengan rata-rata hampir 1 gol setiap 2 pertandingan, serta menyumbangkan 12 assist, memperlihatkan perannya yang penting dalam serangan tim. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membantu KV Mechelen meraih Piala Belgia pada 1998, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu striker terbaik pada masanya. Keberhasilan ini menarik perhatian klub-klub besar Eropa, mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik pada masanya. Perpindahan ke KV Mechelen menjadi batu loncatan bagi karier internasionalnya yang semakin cemerlang. Setelah sukses di Belgia, Anderson melanjutkan kariernya di Prancis dengan bergabung bersama Lille OSC pada 1994 dengan nilai transfer sekitar 2,5 juta euro. Investasi besar untuk memperkuat lini serang klub tersebut. Selama bermain di Lille dari 1994 hingga 1995, ia tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 11 gol. Meskipun kontribusi asisnya tidak banyak, ketajamannya dalam mencetak gol membuatnya jadi pemain kunci di lini depan dan cepat dicintai para penggemar Lille. Anderson melanjutkan karirnya dengan pindah ke SM Caen pada musim panas 1994.
transfer ini dianggap sebagai langkah maju di Liga 1, meskipun nilai pastinya tidak diketahui, dan menunjukkan bahwa setiap langkah Anderson selalu membawa pencapaian yang lebih besar di dunia sepak bola. Selama musim 1994/1955 bersama SMKN, Kenneth Anderson tampil dalam 31 pertandingan liga dan mencetak 9 gol, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Meski kan tidak berada di papan atas Liga 1, Anderson tetap konsisten di lini depan dan mencatatkan 3 assist, menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga membantu rekan setim. Sayangnya, prestasi tim secara keseluruhan kurang memuaskan, dengan Gen berakhir di papan bawah klasemen. Pada Juli 1995, Anderson membuat langkah besar dengan pindah dari SMK ke AS Bari di Serie A Italia pada usia 27 tahun setelah menyelesaikan musim yang solid di Prancis. Di Bari, selama musim 1995 sampai 1996, ia tampil dalam 33 pertandingan dan mencetak 12 gol. Ini adalah pencapaian yang signifikan, terutama mengingat Bari sedang menghadapi masa sulit di liga. Anderson menjadi salah satu pemain kunci bagi klub, meskipun timnya berjuang untuk tampil konsisten di papan tengah. Di Bari, Kenneth Anderson membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan permainan keras dan fisik Serie A. Pada musim panas 1996, ia bergabung dengan Bologna dari Bari dengan biaya transfer sekitar 3,5 juta euro dan langsung menjadi salah satu pemain kunci di tim. Sebagai striker bertubuh tinggi dan kuat, Anderson memanfaatkan kemampuan aerialnya dengan baik, mencetak 27 gol dari 85 pertandingan Serie A dalam 3 musim pertamanya bersama Bologna. Masa kejayaannya di Bologna terlihat jelas, terutama ketika ia membantu klub mencapai semifinal Piala UEFA pada musim 1998 sampai 1999. Meskipun Bologna gagal meraih trofi, kontribusi Anderson dalam kompetisi itu sangat penting. Di Bologna, Anderson dikenang sebagai salah satu striker paling berpengaruh pada akhir 1990-an berkat kontribusinya yang signifikan, baik dalam mencetak gol maupun mendukung rekan-rekannya di lapangan. Kenneth Anderson memulai debutnya untuk tim nasional Swedia pada 17 Februari 1990 dalam laga melawan Uni Emirat Arab. Sepanjang karier internasionalnya, ia tampil dalam 83 pertandingan dan mencetak 31 gol untuk Swedia. Momen puncak dalam karier internasionalnya terjadi di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, di mana ia tampil impresif dengan mencetak 5 gol, termasuk gol penting dalam perempat final melawan Rumania yang membantu Swedia melaju ke semifinal. Berkat performa gemilangnya, Anderson menjadi salah satu pencetak gol terbanyak turnamen, berada di posisi kedua 1994. Ia juga menjadi bagian dari tim Swedia di Euro 2000, di mana ia kembali menunjukkan performa penting meskipun Swedia gagal mencapai final. Anderson mengakhiri karier internasionalnya pada tahun 2000 dengan pertandingan terakhirnya melawan Slovakia dalam kualifikasi Piala Dunia pada 11 Oktober 2000, menutup perjalanan yang gemilang bersama tim nasional.
Kenneth Anderson pindah dari Bologna ke Lazio pada musim panas 1999 setelah tampil impresif, termasuk membantu Bologna mencapai semifinal Piala UEFA. Transfer ini diinisiasi oleh pelatih Lazio, Sven-Göran Eriksson. Namun, kariernya di Lazio tidak berjalan sesuai harapan, dengan Anderson hanya tampil dalam 2 pertandingan tanpa mencetak gol sebelum memutuskan kembali ke Bologna pada November 1999. Setelah kembali ke Bologna, Anderson kembali memberikan kontribusi signifikan, termasuk menjalin kerjasama yang apik dengan bintang-bintang seperti Giuseppe Signori dan Roberto Baggio. Meski sempat kesulitan menembus tim utama Lazio, ia berhasil meraih gelar Serie A. Pada musim panas tahun 2000, dunia sepak bola dikejutkan dengan transfer Kenneth Anderson dari Bologna ke Fenerbahce dengan nilai sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu pemain termahal di Liga Turki pada saat itu. Di Fenerbahce, Anderson menemukan kembali semangat kompetisinya, tampil luar biasa, dan menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Super League. Selama 4 musim di Fenerbahce, ia mencatatkan 62 penampilan, mencetak 30 gol, dan memberikan 15 assist. Performa impresifnya membantu klub meraih gelar juara Super League pada tahun 2001 dan 2004, serta membawa Fenerbahce mencapai semifinal Piala UEFA pada tahun 2002, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam kesuksesan klub selama periode tersebut. Kehadiran Kenneth Anderson di lini depan Fenerbahce memberikan dampak besar, terutama dengan kemampuannya mencetak gol dari berbagai posisi. Dikenal sebagai penyerang yang tangguh, ia memiliki kemampuan udara yang luar biasa, serta penyelesaian akhir yang klinis. Selain menjadi ancaman di depan gawang, Anderson juga mahir menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, menjadikannya aset berharga bagi tim. Meskipun meninggalkan Fenerbahce pada tahun 2004, warisan Anderson di klub tetap dikenang. Ia bukan hanya diingat sebagai pencetak gol andal, tetapi juga sebagai pemimpin di lapangan yang mampu mempersatukan tim. Keberhasilannya di Fenerbahce menjadi salah satu fase terbaik dalam kariernya, dan ia akan selalu dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan jersey kuning dan biru. Setelah menjalani beberapa tahun sukses di Fenerbahce, Kenneth Anderson membuat langkah mengejutkan pada tahun 2004 dengan pindah ke Gorda Beka, sebuah klub yang kurang dikenal di Swedia. Meski transfernya tidak sebesar sebelumnya, kepindahan ini menandai kembalinya Anderson ke tanah airnya dengan harapan klub bahwa pengalaman dan kemampuannya bisa memberikan dorongan besar bagi tim. Selama 2 musim di Gorda Beka, Anderson tampil mengesankan, mencetak 25 gol dan memberikan 10 assist dalam 50 penampilan. Kemampuannya beradaptasi dengan cepat dalam kompetisi lokal, serta keahliannya dalam mencetak gol menjadikannya bintang tim dan pemain kunci dalam upaya klub mencapai kesuksesan. Pencapaian Kenneth Anderson di Gorda Beka bukan hanya tercermin dari statistik individu, tetapi juga melalui kepemimpinannya yang membawa klub meraih gelar di divisi lokal, mengangkat Gorda Beka kembali ke kompetisi yang lebih tinggi setelah bertahun-tahun berjuang di liga bawah. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan popularitas klub, tetapi juga memulihkan kebanggaan para penggemar. Setelah 2 musim produktif, Anderson memutuskan pensiun dari sepak bola profesional pada tahun 2006 setelah mempertimbangkan kondisi fisiknya dan keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Meskipun pensiun, Anderson tetap terlibat dalam dunia sepak bola dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan pemain muda, berbagi pengalaman dan pengetahuan yang berharga dengan generasi baru. Selama masa pensiunnya, Kenneth Anderson menjadi sosok yang dihormati di Swedia, diakui atas kontribusinya yang besar di level klub maupun internasional.
Selain terus mengikuti perkembangan sepak bola, ia sering diundang sebagai komentator atau analis dalam berbagai acara olahraga, memperkuat posisinya sebagai figur berpengaruh dalam dunia sepak bola Swedia. Begitulah kisah perjalanan Kenneth Andersson dari awal karirnya di Swedia hingga menjadi salah satu striker top di panggung internasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.